Selamat siang. Siang, Bu. Silakan doa dulu ya sebelum belajar. Dipimpin doanya. Rindi, siapkan. Siapa yang menyiapkan? Duduk siap, gerak, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, agak slow ya. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Sudah pada makan tadi istirahat? Ya. Oke. Semangat ya, walaupun belajarnya di siang hari ya. Kemudian kembali lagi kita belajar, tapi tempatnya kita di RPS ya, atau ruang praktek sekolah. Terima kasih sudah dijaga kebersihannya, tapi tetap nanti setelah kita praktikum dibersihkan kembali. Oke, sebelum belajar, memang saya absen dulu ya. Ya, Bu. Amelia, hadir. Hadir. Devi, Hadir. Jenny, Hadir. Oke, sebelum belajar, sebelumnya terima kasih kalian masih bersemangat untuk belajar di pelajaran kimia kali ini. Ini materinya masih berkaitan dengan materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin masih ingat kemarin ngapain? Hitung? Konsentrasi larutan. Oke, konsentrasi larutan kemarin berapa yang dihitung? Ada 1M sama 1M sama 2M. Oke. Cara menghitung konsentrasinya masih ingat mol per volume. Oke. Coba dicek lagi yang minggu kemarin itu karena ada kaitannya, karena pada hari ini kita akan membuat suatu larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu. Oke, sebelum ke sana saya mau tes kefokusan kalian. Oke. Masih ingat? Kalau saya bilang kepala kalian pegang hidung. Oke, kalau saya bilang hidung kalian pegang kepala. Paham bisa? Oke. Kepala? Gerakannya kepala Charlie? Oke. Hidung? Kepala? Balik ini ya, fokus. Ke yang lainnya fokus. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Bisa terlihat? Oke. Besar sekali ya. Oke. Ya, Bu. Bisa dilihat judulnya apa? Pembuatan larutan. Pembuatan larutan. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembuatan larutan tapi dari bahan padat ya. Bahannya itu bahan padat. Contoh bahan padat kemarin apa? Soda api. Oke, soda api. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita. Sebelum ke sana saya mau tanya, apa saja sih wujud bahan yang akan digunakan kira-kira untuk pembuatan larutan? Wujudnya cair, padat. Berarti kalau buat larutan dia ada dua wujud ya. Berarti buat wujud dari padat sama wujud cair. Nah, itu pada hari ini kita akan buat dari wujud padat. Oke, tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Saya minta tolong. Ayo dibaca tujuan pembelajarannya yuk. Melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu bekerja sama melakukan percobaan pembuatan larutan dari bahan padat dengan memperhatikan sifat zat terlalu. Ya, nanti kalian akan buat larutan dari bahan padat. Nanti kalian kerjasamanya seperti apa, kemudian ada indikator pencapaiannya. Apa itu indikator pencapaian yang akan kita capai? Oke, benar. Lanjut. Sebelum ke sana dengan kelompoknya. Oke, luar biasa. Saya bagikan dulu LKPD untuk kita mencapai tujuan pembelajaran dan juga indikator yang akan kita capai itu apa bagian stimulus yang kalian terima di situ. Kita cari nih bagian stimulusnya. Apa Anda menjadi seorang laborator? Anda bisa membuat larutan menjadi profida. Gambar yang pertama apa? Oke, gambar yang kedua? Kira-kira dalam stimulus itu pertanyaan apa yang akan kalian ajukan? Nah, dalam merumuskan masalah, Berapa berat apa? NaOH atau soda api. Buka aja LKPD-nya didiskusikan. Ini kelompoknya mana? Boleh, silakan.
tolong dibagikan ke teman-teman. Untuk bahannya nanti gantian aja ya. Tapi satu kelompok sepasang atau 2 pasang boleh. Pasang aja ya. Ini satu kelompok. Yang Jadi nanti kalau mau nimbang kesini ya gantian. ya mau nimbang sini pakai sarung tangannya. Pertama kalian timbang dulu ya. Setelah ditimbang, dilarutkan. Itu kayak mana cara ngelarutinnya? Air dulu apa soda apinya dituangin air apa? Ya berarti air dulu. Nah itu air dulu baru soda api. Setelah dilarutkan dengan sedikit air, nanti pakai corong masukkan ke dalam labu ukur. Lihat labu ukur itu dia takarannya berapa mili? 100 mili. Oke. Di dalam gagang atau batangnya itu ada garisnya nggak? Ada. Nanti kalian menambahkan air itu harus sejajar sama mata sama garisnya. Jadi mau lihat garisnya lurus apakah itu sejajar dengan baru ditimbang. Ya. Kemudian lihat yang di tepungnya, jangan yang pas. Oke, itu tuh dihomogenkan. Nah, dihomogenkan, tahu? Bacok. Emang bacoknya? Ini. Nah, udah jadi dia larutan NaOH 100 ml. Berapa konsentrasinya? 0,001. Nah, itu gelasnya dibilas pakai air biar NaOH semuanya ke sana. Tambahin ke situ dulu airnya. Jangan dibilas. Di situ. Jadi biar NaOH-nya. Sarung tangannya kalau udah selesai boleh dibuang ya. Oke, yang lain kelompok lain? Sudah. Oke, silakan yang mau presentasi kelompok mana? Kelompok yang lain menyimak ya presentasi dari kelompoknya Rindi dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang praktikum membuat larutan pada kali ini. Yang pertama, perumusan masalah. Berapa soda api yang dibutuhkan? 2. Bagaimana cara membuat larutan NaOH? Oke, pertama. Bentar. Bagaimana kelompok yang lain? Rumusan masalahnya? Sama ya. Berapa Masa banyak atau berapa banyak dari soda api yang dibutuhkan? ya betul. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Lanjut. Setelah itu mengumpulkan data. Sebelum melakukan praktikum, kita tentunya menghitung masa larutan NaOH-nya. Ya, gimana caranya? Caranya mencari mol, yaitu dengan menghitung molarita dikali dengan volume. Oke, boleh dituliskan di depan. Itu berarti cari molnya kayak mana? Milimol, tambahin mol. UL. MR apa itu yang cari? MR soda 4 gram. Oke, diperoleh 4 gram. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Oke, sama. Berarti perhitungannya benar ya. Beri tangan dulu buat kita semua. Oke, selanjutnya untuk Verifikasi. ya, untuk verifikasi. Sebelum tahap verifikasi, silakan diceritakan bagaimana cara kalian buat larutan itu. Boleh diambil larutannya. Membuatnya yaitu yang pertama menimbang soda api, terus mencampurkan soda api dengan air destilasi. Ya. Kalau sudah tercampur dipindahkan ke labu ukur, kemudian ditambahkan air destilasi sebanyak 100 ml. 100 mili apa sampai tanda batas? Sampai tanda batas. Ya, sampai tanda batas. Oke. Setelah itu dikocok sampai tercampur. Bagaimana dengan yang lain? Prosedurnya ada yang salah nggak tadi nimbangnya? Enggak. Berapa nimbangnya? Oke. Berarti menambahkan airnya 100 mili atau sampai tanda batas? Karena yang kita gunakan adalah labu ukur ukuran 100 ml. iya. Jadi itu yang harus diterapkan. Silakan tetap verifikasi. Apa fungsi kaca almond pada percobaan tersebut? Ya. Fungsinya sebagai alat saat menimbang soda api. Mengapa saat menimbang kristal NaOH tertutup kaca digital harus segera ditutup supaya hasil timbangannya tetap akurat? Bagaimana posisi mata Anda saat melihat larutan pada tanda batas labu ukur sejajar? Oke. Mengapa saat mengisi air bagian untuk botol tersebut ditempelkan pada dinding bagian dalam labu ukur supaya
terukur secara akurat dan tidak tumpah. Ya. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil praktikum kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok yang maju. Oke, selanjutnya untuk generalisasi atau saya minta presentasi dari kelompoknya yang ini. Bagaimana cara membuatnya atau sama atau beda? Silakan dipresentasikan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil buatan larutan Generalisasi atau kesimpulannya. Tuliskan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. 1. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan masa kristal NaOH. yaitu 1. Menentukan nilai mol dan nilai ml. Cara mencari mol adalah dengan mengalihkan molaris dan volume. Polaritas. Iya. 2. Setelah itu hitung massa NaOH dari sekalian mol dan ml. 2. Prosedur yang dilakukan untuk membuat larutan dari bahan kimia padat yaitu 1. Menentukan massa NaOH. 2. Menimbang NaOH. 3. Mencampurkan NaOH dengan air destilasi. Oke. Dengan cara menuangkan soda api dalam air. Setelah itu masukkan ke dalam lampu ukur. Lalu tambahkan air hingga sebanyak 100 ml. Lakukan pengosongan agar tercampur. Ya. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama ya, beri tangan dulu buat kita semua. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Sudah kita selesaikan. Gimana kesimpulannya? Bisa dilihat ya dari bahan padat. Yang pertama, kalian harus tahu sifat dari bahan padat itu sendiri. Sifat dari soda api apa? Panas atau gatal. Ya berarti sifatnya Korosif. Oke, jadi kalau sifatnya korosif harus memakai sarung tangan. Berarti yang pertama itu adalah kita tahu sifat bahannya seperti apa supaya kita aman dalam membuat larutan. Oke, setelah itu apa? Pembuatan larutan itu dilakukan. Nah, tadi kan dilarutkan terlebih dahulu ya semuanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian disuruh buat larutan 100 ml dengan konsentrasi tertentu, udah nimbang bahannya nih, langsung kalian ukur 100 ml, ditumplakin 100 ml, itu salah. Ya, yang benar adalah kalian larutkan dulu, baru diukur sampai volume yang ditentukan atau yang diinginkan. Ini kasusnya sama ya untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada saat berobat ya. Entah itu yang berobat, biasanya obat untuk anak kecil ya atau untuk anak bayi. Biasanya dokter itu ngasih obat sirup, nanti tolong tambahkan air sampai tanda batas gitu ya. Nah, itu kebanyakan kalau saya lihat kayak mana kalau kalian disuruh ngarutin tuh. Langsung dikasih air sampai tanda batas. Kalau kalian baca, murah nggak? Murah. Makanya nggak seperti itu. Yang pertama tambahkan air dulu sampai dia larut, baru tambahkan air sampai tanda batas yang ditentukan. Itu jadi kerja obat itu dia akan maksimal. Karena apa? Konsentrasi atau kepekatannya sesuai yang nah itu. Makanya kadang yang melarutkan saya lihat ya, perhatikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetangga saya itu biasanya anaknya sakit, udah langsung ditambahkan saya ini. Ya kalau kurang langsung aja ditambahkan lagi sampai kepenuhan. Jadi kan konsentrasi atau kepekatannya sudah nggak sesuai dengan takaran. Maksimal nggak kerja obat? Tuh. Jadi pengetahuan ini penting ya untuk kalian untuk kedepannya. Semoga pengetahuan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat untuk pembelajaran. Ada pertanyaan nggak? Oke. Untuk selanjutnya nanti di bagian selanjutnya itu membuat bahan larutan tapi dari cair. Oke. Ada pertanyaan nggak ya? Oke, kalau enggak kita cukupkan ya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Kita cukupkan, kita doa ya. Oke, silakan dipimpin doanya. Cindy. Sudah siap, doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada ibu guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan karena 2 minggu lagi kalian sudah puas. Oke, silakan pulang, hati-hati ya.